Ya kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor. Ini Om Begawan masih mau melanjutkan mengupas isu yang kemarin itu loh. Oh, tewas Wakil Presiden itu tak dorong-dorong untuk segera saja berkantor di Papua. Ya soal penugasan Presiden pada Gibran di Papua itu loh. Kebetulan pas mau taping, saya datang ke studio itu, nunggu update gelar perkara ijazah palsu Jokowi. Itu belum ada hal sing rodok beda itu loh. Buat tak angkat. Ya, ini penting meskipun saya jadi males itu. Ini penting masyarakat biar paham. Ben ora do saling menyalahkan, ora saling bener ke dewi. Karena soal ijazahnya Pak Jokowi ini antara keilmuan dengan hukum pokok men itu bisa diadu nanti. Yang lebih realis, yang lebih nalar yang mana. Secara keilmuan, pembuktian, atau hanya pokoknya dan egoisnya saja. Lalu soal rencana pemeriksaan Bukoviva oleh KPK baru proses tadi, nanti besok saya kupas lain waktu. Nah, karena aku ya butuh merenung buat mikir ngambil sisi apa yang tak bedah kasus-kasus yang sekarang lagi rame antara ijazahnya Jokowi dengan kasusnya Bukoviva yang dipanggil KPK. Ya wes, gandeng Gibran sudah mengeluarkan pernyataan tak sisan ke wae ngebahas respon Gibran, respon Pak Wapres ya soal Papua itu yang semalam wis muncul di episode sebelumnya yang tak bahas kemarin itu tentang kesiapan dia ditugaskan dimanapun dan dia merespon bisa berkantor di mana saja, artinya secara kesiapan ya otomatis siap lah diminta sama kepala negara ya. Malah kalau IKN sudah jadi, ya siap ngantor di IKN. Oh, bagus. Nah, sikap itu memperlihatkan nek posisi ini bukan mengambil kebijakan, bukan pengambil kebijakan. Ya kudu ngono, harus siap diperintahkan oleh presiden. Ora iso selak no. Lah Pak Menko Hukham Imi Pas juga menegaskan soal penugasan Gibran tinggal menunggu keputusan presiden. Nanti nek wis ditanda tangan, diorek-orek tinggal jalan. Sedang Gibran seolah-olah nantang. Meski belum ada kepres, dia siap bekerja dari manapun. Wow, hebat itu. Justru Begawan menilainya nih, bila ditugaskan khusus, bakal menguntungkan posisi politik Wapres. Dia hanya akan ngurus satu isu saja, yakni soal Papua. Loh, kepalanya jadi nggak perlu pusing mikir tentang AI lah, coding generasi muda, soal sumber daya pangan dan sebagainya. Berada di Papua menjauhkan dirinya dari media atau jurnalis yang kadang pertanyaannya bikin dia mumet buat jawab. Wah ini bagus ini. Wah sesuai mas langsung mangkat. Selain itu, dengan ada di Papua tidak akan ada netizen julid usil berkomentar aneh-aneh. Lu mau bagaimanapun pernyataan kesiapan itu ya mergo gak ada pilihan lain. Memang bisa gitu, dia pura-pura bertanya, kata siapa? Nanti kan malah dibeli lagi loh. Atau misalnya dia bilang, saya kok belum mendengar isu itu ya kalau saya ditugaskan ke Papua, kan jadi wagu. Bisa pula sih dia beralibi, Profesor Yusril belum menyampaikan ke saya, ini risikonya malah dimarahi Pak Prabowo nanti kalau cara gitu. Nah sehingga jawaban siap yang dilontarkan oleh Gibran itu satu-satunya jalan menutupi keresahan batin. Bila melihat mimik muka, raut wajah dan kata atau kalimat serta intonasinya, kita banget seolah-olah dia bisa nih mau pasrah. Orang mangkat salah, nek mangkat juga ada rasa embuh gitu. Maka jadi masuk akal ini. Pak Tito sama Pak Yusril yang kemudian kerepotan menjawab. Bila tidak bakalan Wapres tinggal di Papua, apa Pak Tito sama Pak Yusril mendapatkan tekanan? Misalnya.
Ada yang mendesak mereka buat mengklarifikasi. Ya mbok, saya nggak tahu ini. Nah, di tengah zaman yang makin modern, semakin maju, teknologi yang memungkinkan buat melancarkan tugas negara. Apa sih beratnya bertugas di Papua? Oh, gampang itu. Kalau ada yang berpikiran, kenapa harus tinggal di Papua? Ya dia bisa merasakan sendiri. Wakil Presiden bisa melihat kehidupan warga Papua bagaimana. Bagi anak muda, apalagi sekelas Gibran, sok mumet juga loh. Oh, selama ini hidupnya penak, semua ada fasilitas, nggak pernah rekoso. Nggak pernah rekoso. Prihatin ya seorang tahu. Apa meneh tirakat, belas mungkin. Kalau di Papua, otomatis dia mesti membangun sesuatu yang baru. Effortnya bakalan lebih gede. Pejabat sekelas Wapres sih bisa mendalami isu-isu Papua. Gampang, urusan luar negeri loh. Menyelesaikan masalah Papua tanpa tinggal di sana. Misalnya loh, menyuruh orang Papua video call, cerita atau menyebut apa mau mereka, masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Itu apa aja, banyak. Loh Gibran juga wis menjelaskan loh. Sering menugaskan staf dari set Wapres ke Sorong, ke Timika untuk menyelesaikan atau membantu masyarakat di sana. Hal itu disampaikan sama dia. Seolah-olah pengen menunjukkan dia hadir di Papua. Meskipun belum ditugaskan, aku serono loh. Meski lewat stafnya, bukan dia. Tapi pengetahuan kita, perasaan kita ini, nurani kita, itu berbeda antara komunikasi melalui teknologi dengan ada di lokasi yang sesungguhnya. Loh, dengan pernyataan Gibran, dia bisa berkantor di mana saja, termasuk di IKN. Ya sudah, apa masalahnya? Enggak ada masalahnya. Menteri-menteri harusnya mendukung tuh. Kenapa Pak Tito sama Pak Yusril yang kemudian memberi respon malah utrek-utrekan berkebalikan? Kayaknya keduanya ini malah kemudian membantah bakal enggak kejadian. Wapres tinggal dan bekerja dari Papua. Ini Pak Wapresnya sudah siap kok. Orang enak masalah loh. Ada tugasan dari Presiden, Wapresnya siap, Gibrannya siap. Malah menantang, nggak usah nunggu kepres. Ngapain dua menteri itu ribut? Tapi dua menteri itu, apa ditelepon sama Pak Jokowi? Ini cuma dugaan penggawan. Terus diseneni itu. Oh, mindah, anak ke Papua di sana. Ayo dong Pak Tito sama Pak Yusril. Ngapain repot-repot klarifikasi? Menjelaskan bila Wapres nggak akan tinggal di Papua. Apain itu? Malah Pak Yusril menjelaskan yang berkantor di sana badan otorita. Wah ya beda banget no. Kewenangan badan otorita sama Wapres tingkat polisinya itu tidak sepadan. Badan otorita itu sulit menangani hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Macam penanganan konflik, kekeringan, bencana, dan sebagainya. Wah ini dua menteri senior loh. Piye toh kian? Andai kebijakan menugaskan Wapres ke Papua dibatalkan, ini sama saja dengan menghina warga Papua. Menghina warga Papua nih, hati-hati nih. Pembegawan kenapa? Semangat banget mengebahas isu ini. Sebab Papua itu beneran macam butiran pasir surga yang dijatuhkan dari kayangan, dari surga. Yang jatuh ke bumi itu. Percayalah, kalau Gibran mau berkantor di sana, tak jamin membawa kebahagiaan yang luar biasa. Akan ada banyak pembelajaran, manfaat, kegunaan buat Gibran sewaktu tinggal dan menjalankan tugas di Papua. Bukan itu saja, Papua akan sangat berterima kasih, bukan saja ke Pak Prabowo sebagai presiden, juga Gibran. Mengapa? Kan secara tidak langsung bisa meneruskan legasi Pak Jokowi di sana yang 10 tahun wirawiri. Perhatian Papua dari pusat, ora pedot. Nyebut nama Pak Jokowi, tiba-tiba Begawan keinget ini. Gimana kabarnya Pak Jokowi? Setelah postingan di pantai sama cucu-cucunya. Yang sebagian orang nyebut di Bali kok angsluk, nggak ada kabar ini. Saya cari-cari nggak ada. Dugaanku dia beneran sedang diobservasi secara medis. Ini dugaan Begawan. Menjalani istirahat sekaligus pemulihan sakitnya. Dari hati yang dalam, paling dalam dengan kesungguhan diri, Begawan mendoakan agar Jokowi lekas dientaskan dari cobaan. Yang penting jujur Pak, jangan berbohong lah. Dan bisa menjalani hidup tanpa didera penyakit. Apalagi katanya bulan ini PSI mau kongres di Solo loh Pak. Nek Pak Jokowi nggak hadir, wah jadi nggak asik nih. Orang bisa menilai Jokowi berarti sakitnya serius nanti kalau nggak muncul.
Ini balik ke perkara kesiapan Gibran menantang siap tinggal di Papua. Justru yang banyak bingung, yang pada ogah dia tinggal di sana, itu malah para ajudannya. Lah iyalah, staf ahli dan orang-orang sekelilingnya itu. Memang dikira mindah wapres itu cukup keluarga dan segala kebutuhannya. Kok kan ya enggak. Perangkatnya termasuk supporting sistemnya, jadi menu pindahan. Lalu mereka dibawa pindah ke sana, otomatis jauh sama anak istri. Wes genah saya nggak gelem itu. Kalau perangkat dipindahkan, berarti kan operasi yang operasikan juga ikut ke sana. Kalau keluarga wapres pindah semua, jelas fasilitas negara harus mengeluarkan lagi. Lah para pendukung, yo kok iso no, minta difasilitasi negara buat pindah juga. Nah malah nanti Pak Jokowi bisa ikut tinggal di Papua malahan Pak. Di pulau yang situasinya berbeda. Yang masih tenang, indah dan banyak di sana itu. Nggak banyak didatangi orang. Dia bisa ngomong cucu langsung tiap hari. Malah bisa antar jemput dari sekolah ke rumah. Meski secara internal di keluarga Pak Jokowi itu menjauhkan fisik. Sekelas mantan presiden. Kalau mau ketemu cucu-cucunya misalnya dari anak-anaknya gampang. Yang juga harus dipahami selama 10 bulan pemerintahan berjalan, tidakkah kita melihat Gibran bola-balik kegiatannya ya mung seremonial saja kalau di Jakarta, bukan pekerjaan yang secara bobot pemikiran itu sesuai dengan kapasitasnya sebagai wakil presiden loh. Ini kebetulan nih 2 hari kemarin Gibran bertugas di Jogja sama Klaten nggak salah. 3 hari lalu kan sempat juga berkunjung menemui para keluarga korban kapal motor Tunu Pratama Jaya di Bali. Ya mungkin sekalian nengok perawatan bapaknya di Bali. Nah di Klaten jelas banget yang disampaikan. Kalau Gibran siap ditugaskan dimanapun sebagai prajurit, anak buah, bukan pemimpin tertinggi, ya mesti gitu meresponnya. Harus siap, belanja rakyat, diberi fasilitas komplit. Mosok yang bilang kalau dia keberatan sebagai politisi dia ngerti, mesti memberi tanggapan kayak gimana, dan akan menguntungkan secara posisi. Gibran tahu di mata rakyat sekarang nama dia itu lagi ngedrop. Banyak kasus yang dimunculkan tidak mendapatkan respon positif dari Fufu-Fafa, dari keputusan MK, dari statusnya di sebagai wapres, banyak digugat untuk dimasukkan. Wah sudah macam-macam. Loh, dengan adanya polemik penugasan pada dirinya, itu bisa membenahi namanya. Ya minimal menenggelamkan isu-isu pemazulan yang terakhir menjadi masalah dia. Dan ini sekaligus memanfaatkan waktu saat presiden tidak di dalam negeri. Kalau Om Begawan melihat ini, munculnya pemberitaan ini, kan dari acaranya Komnas HAM yang diselenggarakan sejak 2 Juli kemarin tuh. Karena mungkin pas acara itu wartawan orang nyimak atau tidak ikut acaranya, maka gak ada yang tahu. Mengapa baru seminggu kemudian naik? Karena wartawan rada sing nunggoni itu. Nah, perkaranya acara di Komnas HAM itu diunggah dari rekaman pernyataan Pak Yusril. Lalu pada dikutip media. Sekarang mari kita tinggal sama-sama menunggu kepulangan Presiden Prabowo ke tanah air. Apakah tetap menugaskan Gibran buat menetap di Papua atau malah menugaskan badan otorita baru buat ngurus Papua? Yang pasti bila tidak meminta wapres tinggal di sana, ada resiko yang bisa tidak menguntungkan secara politik buat Pak Prabowo sendiri malahan. Jadi kami mendukung untuk Pak Prabowo tetap menugaskan wakilnya berkantor di Papua untuk waktu yang cukup lama untuk membenahi, mengawasi, memajukan wilayah Papua agar sama, seimbang, sejajar dengan wilayah-wilayah di negara kita itu. Oke ya, jangan salah paham, salam ngompol, salam Om Begawan, sampai jumpa, dadah.